Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rifai. Yang saya hormati kepada Ibu dosen Eda Laila Sari, SPDI, MPD, serta kepada teman-teman yang saya banggakan dalam mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran PAI. Di sini kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar mengajar ada 5. Yang pertama, faktor tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan bentuk tingkah laku atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran dapat dibuat dalam berbagai macam cara. Seringkali terjadi, rumusan itu menggambarkan apa yang akan dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Jika rumusan semacam itu dibuat, tidak memberi tuntunan kepada siswa untuk belajar sehingga memperoleh hasil tertentu. Dengan singkat, dapat dikemukakan bahwa rumusan tujuan harus menggambarkan bentuk hasil belajar yang ingin dicapai siswa melalui proses pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua, guru. Peran guru di sekolah juga sangat penting dalam meningkatkan kemauan belajar anak-anak. Seorang guru dapat memotivasi dan memberikan pengarahan kepada anak-anak bagaimana cara belajar yang baik dan mengembangkan potensi lebih yang terdapat pada anak. Ada beberapa aspek yang menentukan keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar, yaitu A. Kepribadian. Hal ini akan mempengaruhi pola kepemimpinan yang guru perlihatkan ketika melaksanakan tugas di dalam kelas. B. Pandangan terhadap anak didik. Proses belajar dari guru yang memandang anak didik sebagai makhluk individual dengan yang memiliki pandangan anak didik sebagai makhluk sosial akan berbeda. Karena prosesnya berbeda, hasil proses belajarnya pun akan berbeda. Yang C. Latar belakang dan pengalaman guru. Guru pemula dengan latar belakang pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah karena ia sudah dibekali dengan seperangkat teori sebagai pendukung pengabdiannya. Selanjutnya, yang ketiga, anak didik. Aspek dari anak didik yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar adalah A. Psikologis anak didik. B. Biologis anak didik. C. Intelektual anak didik. D. Kesenangan terhadap pelajaran. E. Cara belajar anak didik. Hal di atas yang menyebabkan perbedaan karakteristik anak didik, misalnya pendiam, aktif, keras kepala, kreatif, manja, dan sebagainya. Anak yang dengan ciri-ciri mereka masing-masing berkumpul di dalam kelas dan yang mengumpulkan tentu saja guru atau pengelola sekolah. Banyak sedikitnya jumlah anak didik di kelas akan mempengaruhi pengelolaan kelas. Yang keempat,
media pembelajaran. Media pembelajaran ini membuat konkret konsep-konsep yang masih abstrak. Konsep-konsep yang dirasakan masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pengajaran. Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan pelajaran sebagai perantaranya. Guru yang mengajar, anak didik yang belajar. Gaya mengajar guru mempengaruhi gaya belajar anak didik. Ada 3 aspek yang dapat dilihat dari kegiatan pengajaran untuk keberhasilan belajar mengajar, yaitu yang pertama, gaya mengajar guru. Ada gaya mengajar klasik, ada juga gaya mengajar teknologis, ada juga gaya mengajar personalisasi, dan ada juga gaya mengajar interaksional. Yang kedua, pendekatan guru. Pertama, pendekatan individual. Guru berusaha memahami anak didik dengan segala persamaan dan perbedaannya. Yang kedua, pendekatan kelompok. Berusaha memahami anak didik sebagai makhluk sosial. Perpaduan kedua pendekatan ini akan menghasilkan hasil belajar mengajar yang lebih baik. Yang ketiga, strategi penggunaan metode. Penggunaan strategi belajar dapat digunakan lebih dari satu metode pengajaran. Misalnya, menggunakan metode ceramah dengan metode tanya jawab untuk mata pelajaran IPS. Jarangnya guru menggunakan satu metode dalam melaksanakan pengajaran. Hal ini disebabkan rumusan tujuan yang dibuat guru tidak hanya satu, tetapi bisa lebih dari 2 rumusan. Dan yang keenam, evaluasi. Faktor suasana evaluasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Hal yang perlu dalam suasana evaluasi adalah: pertama, pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas. Yang kedua, semua murid dibagi menurut tingkatan masing-masing. Yang ketiga, besar sedikitnya anak didik dalam kelas. Yang keempat, berlaku jujur, baik guru maupun anak didik selama evaluasi tersebut. Baik teman-teman, kita masuk ke poin yang kedua. Indikator dan penilaian keberhasilan. Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil adalah: yang pertama, daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tertinggi, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai siswa baik individu maupun klasikal. Penilaian keberhasilan dalam belajar mengajar dapat menggunakan tes prestasi belajar untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan. Yang pertama, tes formatif. Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap anak didik terhadap pokok bahasan tersebut. Yang kedua, tes subsumatif. Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu, bertujuan untuk memperoleh gambaran daya serap anak didik untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar anak didik. Yang ketiga, tes sumatif. Tes ini dilakukan untuk mengukur daya serap anak didik terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama 1 semester atau 2 tahun pelajaran. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke poin yang ketiga, tingkat keberhasilan.
Untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan belajar siswa terhadap proses belajar yang telah dilakukannya, dan sekaligus juga untuk mengetahui keberhasilan mengajar guru, kita dapat menggunakan tingkat acuan sebagai berikut. Yang pertama, istimewa atau maksimal. Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai siswa. Yang kedua, baik sekali atau optimal. Apabila sebagian besar 85% sampai dengan 94% bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai siswa. Yang ketiga, baik atau minimal. Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 75% sampai dengan 84% dikuasai siswa. Yang keempat, kurang. Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 75% dikuasai oleh siswa. Baik teman-teman, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, program perbaikan. Tingkat keberhasilan proses mengajar dapat digunakan dalam berbagai usaha, antara lain dengan kelangsungan proses belajar mengajar itu sendiri. Ada 2 poin yang dapat dilihat dari hasil tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. Yang pertama, apabila 75% anak didik yang mengikuti proses belajar mengajar mencapai tingkat keberhasilan minimal, optimal, atau maksimal, maka dapat dilanjutkan ke proses belajar untuk pokok bahasan yang baru. Yang kedua, apabila 75% anak didik kurang atau di bawah taraf minimal dalam mencapai tingkat keberhasilan, maka proses belajar mengajar berikutnya adalah perbaikan. Pengajaran perbaikan mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengulang pokok bahasan seluruhnya. Yang kedua, mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai. Yang ketiga, memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama. Yang keempat, memberi tugas-tugas khusus. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil setelah kita menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar secara garis besar dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi berbagai aspek, baik guru, anak didik, evaluasi, media pembelajaran, dan suasana lingkungan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, indikator keberhasilan ditentukan berapa besar daya serap siswa terhadap bahan pelajaran yang diajarkan. Penilaian keberhasilan dalam belajar mengajar dapat menggunakan tes prestasi belajar untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan. Yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama itu ada tes formatif, yang kedua ada tes sumatif, yang ketiga ada tes sumatif. Dan apabila 75% siswa masih di bawah taraf minimal dalam mencapai tingkat keberhasilan, maka proses belajar mengajar berikutnya adalah perbaikan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.